Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semuanya sudah masuk ke dalam kelas? Alfara Nursa, Alfia Laturahman, Alwini Riausari, Amanda Cynthia Aurel, Akela Dimensya, Arfan Fatul Ashar, Aurelia Putri, Cherry Mulyamanta, Cici Herdianti, Eka Fernandez, Hadir, Bu. Devra, Dendra Ibraya, Dea Fitri, Elsa Sepra Madani, Emraldi Utama, Valdis Kutmaldini, Fauzi Abid Darmawan, Fauziawanti, Randi, Hafiza Destari, Hairul Nica, Levina Rahmadisti, M. Falda Junindra, M. Tori, Naila Aprilia Pertiwi, Nikmatul Hasana, Fenty Nurdawati, Puspa Wulandari, Raul Habib Ramayanto, Rian Prinando, Safa Salsabila, Cindy Amelia Putri, Dewi Anggia Putri, Tommy Hendra. Nah, berapa orang yang hadir hari ini? Orang ya. Nah, kemarin dari awal pertemuan masih ingat gak? Awal semester pertemuan dengan ibu pernah buat kesepakatan kelas. Ingat gak? Nah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama belajar dengan ibu? Apa yang pertama kemarin? Tidak boleh permisi lebih dari sekali selama belajar dengan ibu. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Yang ketiga, menjaga kelas. Yang keempat, tidak boleh membuat keributan. Nah, kira-kira sekarang kondisi kelasnya bersih atau kotor? Nah, silakan ambil sampah yang ada di sekitarnya. Yang dipungut sampahnya. Perwakilan aja satu orang yang ngantar sampahnya juga. Ya. Ya. Ya, udah bersih, udah bersih ya. Oke, terima kasih. Ayo. Karena jam terakhir. Oke. Udah. Karena sekarang jam
menstruasi pertama berarti sudah terjadi yang namanya proses oogenesis. Di mana terjadinya? Kurang tepat nih kan? Iya benar, di bagian ovarium. Jadi ada yang tahu apa judul materi kita hari ini? Ya, jadi judul materi kita hari ini bab 8 adalah sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, supaya anak-anak itu tahu sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, supaya anak-anak itu tahu sistem reproduksi pada wanita dan hormon yang berperan di dalamnya. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Tentu ada tujuan dan motivasi. Nah, supaya apa? Supaya apa? Supaya anak-anak ibu tahu tentang organ reproduksi Iya. laki-laki dan Perempuan. Nah, Paham. perhatikan gambar pada sistem reproduksi manusia. Ya. Yang bagian kanan ibu itu adalah sistem reproduksi wanita. Wanita dulu ya, Adit. Yang sebelah kiri itu sistem reproduksi laki-laki atau pria. Nah, yang pada wanita ini ada 14 bagiannya. Ya. 14 bagian ini kalau kita lihat organ dalamnya, dia akan ke sini begini ya. Tuh. Yang bagian ini, nampak bagian ini? Yang kayak telur ini, nampak kayak telur ayam itu. Nah, inilah yang disebut dengan sel indung telur atau ovarium. Nah, disitulah sel telur pada wanita itu dibuat. Nah, mulainya tadi pada masa pubertas dibuatnya. Jadi setiap bulan itu dibuat, dikeluarkan. Cuma yang bagus, misalnya 4 ini yang dibuat, cuma 1 yang bagus. Nah, yang 3-nya itu tidak bisa dibuahi atau tidak bagus. Bedanya antara kita dan laki-laki, kalau laki-laki 4 anakan yang dihasilkan setiap bulannya pembelahan dari itu semuanya bagus, tidak ada yang tidak bisa, yang tidak bagus. Nah, kalau perempuan tidak cuma satu. Buatnya di mana? Di sini, namanya ovarium. Lalu setelah ovarium ini ada saluran kan? Ini namanya tuba. Ya, tuba. Kalau kita tulis kepanjangannya tuba Falopi. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan saluran indung telur. Nah, jadi disinilah keluar sel telur kita itu setiap bulan. Nah, terus menggelitik dia kemana? Ke sini menggelitiknya nih. Apa nama tempatnya di situ? Nah, namanya uterus. Menggelitiklah dia di uterus atau bahasa Indonesianya rahim. Nah, sampai di rahim dia berhenti di situ. Kalau tidak ada yang membuahi, maka dia akan keluar meluruh menjadi darah menstruasi. Paham? Nah, tapi kalau ada yang membuahi, segala jantan yang membuahinya, dia akan menempel di dinding rahim. Jadinya si ya, prosesnya. Jadi dia kalau nggak membuahi, dia keluar meluruh. Makanya waktu menstruasi itu perut wanita itu terasa sakit karena yang meluruh itu adalah dinding rahim. Ibarat kulit, ini kulit kamu itu dicabut. Nah, dicabut sakit kan? Nah, makanya rasanya sakit. Setelah itu lanjut ke organ berikutnya yang di sini. Nah, itu namanya apa?
coba lihat buku halaman 440. Nah, jadi bagian utamanya kita mulai dulu yang laki-laki nomor 1 itu organnya adalah skrotum dulu. Setelah skrotum namanya testis. Lalu yang ketiga adalah saluran reproduksi. Yang keempat kelenjar. Ya, kelenjar aksesori. Nah, yang kelima ya penis. Yang ini terbagi lagi jadi 4. Kelenjar aksesori terbagi lagi jadi 3. Yang reproduksi dulu, yang ini terbagi menjadi epididymis. Yang ini harus hafal kamu luar kepala ya. Lalu ada apa lagi? Ya, saluran vas deferens. Terus saluran ejakulasi. Nah, terus iya, uretra. Kalau yang aksesori dia ada 3. Yang pertama namanya apa? Vesicula. Iya, vesicula seminalis. Terus kelenjar prostat. Jadi kalau ada kelenjar prostat pernah dengar kan? Nah, kalau prostat ini diserangnya bagian kelenjar ini aja, prostat. Ini bahaya nih. Itu salah satunya rokok itu kan juga menyebabkan ini penyakit pada saluran reproduksi. Jadi anak-anak yang merokok kalau bisa sini nanti. Nah, yang terakhir baru namanya kelenjar Cowper. Ini ya organ reproduksi ya. Lagi kalau wanita tadi pertamanya ini ya. Itu kamu harus hafal ya. Itu pembagiannya itu dari daerah dalam tubuh sampai ke luar. Jadi urutannya memang seperti itu. Urutannya itu dari dalam ke luar. Paham ya? Nah, jadi secara umum organ reproduksi kita itu yang ada antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang membedakannya itu nanti cuma masalah hormon. Satu. Terus yang kedua masalah pembentukan sel gamet. Kalau sel gamet pada laki-laki itu disebut dengan pembentukan sel gamet pada laki-laki itu disebut dengan spermatogenesis. Kalau pada wanita itu disebut dengan oogenesis. Pada masa terjadinya, awal terjadinya sama. Kalau laki-laki juga pada masa pubertas, yang perempuan juga pada masa pubertas awalnya. Cuma yang bedakan lama prosesnya. Kalau laki-laki lama prosesnya 1 kali spermatogenesis itu adalah 62 sampai 70 hari baru selesai. Tapi kalau pada perempuan lama 1 kali oogenesis itu adalah 1 kali 28 hari kalau siklusnya normal. Kalau siklusnya pendek bisa jadi 1 bulan itu dia 2 kali. Kalau siklusnya panjang bisa 35 sampai 45 hari. Bahkan ada yang 60 hari. Yang 60 hari berarti hitungannya selama 2 bulan tidak mengalami menstruasi. Kalau yang seperti itu gejalanya biasa aja. Kalau yang tidak biasa itu kalau tidak pernah menstruasi sama sekali selama hidupnya. Nah, kalau umur kita sudah berada pada fase menuju proses pendewasaan, kita belum mengalami 1 kali pun. Nah, baiknya kita memeriksakan diri kita ke dokter kandungan. Paham? Paham ya? Oke, nah supaya lebih paham lagi, Ibu akan membagikan LKPD anggota kelompoknya supaya lebih paham materinya, jadi kita kerjakan ya. LKPD-nya supaya lebih cepat mengerjakannya 1 lembar kerjakan berdua. Nah, ini kan 1 lembar nih, kerjakan berdua. Ini yang lembaran kedua kerjakan berdua. Ya. Silakan ditulis dulu.
kelompok apa? Apakah namanya kelompok ovarium, kelompok kelenjar prostat, atau kelompok epididimit? Silakan buat sendiri ya. Ovarium atau rahim. Kalau rahim itu dia apa ya? Organ yang istimewa. Penuh keajaiban. Kenapa penuh keajaiban? Hanya ada pada perempuan. Sebelum ada anak, di gadis ukurannya cuma 5 cm. Setelah hamil, ukurannya akan menjadi 5.000 kali lebih besar dari ukuran semula. Setelah anak itu keluar, ukurannya kembali ke bentuk semula. Itulah istimewanya organ rahim. Kata dokter Dia, rahim itu apa? Pernah nonton podcast dokter Dia nggak? Pernah. Ya, rahim itu apa katanya? Rahim itu adalah area Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya kalau Tuhan sudah berkehendak ada manusia di dalam itu, maka ada. Kalau belum ya berarti belum ada. Area Tuhan itu, bukan area manusia. Dan silakan dikerjakan. Kelompok 1 jangan lupa, kelompok 2 3 4 5 ditulis nama anggota dan nama kelompok, dijawab LKPD-nya, nanti kita diskusikan. Terserah mau kelompok terus, kelompok rahim. Oh, boleh. Biologi boleh. Boleh. Enggak absen nama ujian. Kelompok 2 kelompok apa? Orang ini kelompok terus katanya. Ya, Pak Kayu katanya. Ini kelompok apa? Ya. Bos. Tahu. Yang kedua baru 7 sampai 14. Kan di sini 7 dari kayak sampai 7 14 14 21 yang terakhir ini yang terakhir ini nomor 1 harinya 0 sampai 7. Yang kedua 7 14 terus 14 21 lalu 14 21. Nomor 4-nya 21 sampai 4. Berarti ada berapa? 1 2 3 4 ya. Kalau yang prosesnya kosongkan aja. Yang ini lagi kafir ya. Itu yang buat apa yang nomor 1 ya? Nomor 1 apa? Mario. Itu apa lagi? Itu. Boleh nggak banyak itu? Boleh. Ya lah udah tinggalkan dia. Oh, langkah jangan lah sambil tinggal guys. Sorry. Boleh yang mendekat, yang ini, yang nomor 1 tuh yang mana? Yang ini dia. Nah, yang 2-nya itu agak ke sini. Nah, ini dia. Ligamen.
Oke, 14 yang lain enggak tetap. Yang paling naik. Masih sama. 14 sampai 21 baru dua-duanya. 21 sampai 28 baru dua-duanya. Ya. Ya. Progesteron. Hari terakhir progesteron dan estrogen. Mana lagi komponennya yang kurang paham? Tiga. Ovarium. Bukan ovarian ya. Ovarium. Iya. Validamen. Beda. Maaf ya. Beda. Kalau mau lihat ini dia gambar nomor berapa sih ya? Nomor berapa ya? Nomor 4 mau lebih jelas gambarnya iya. Nih yang sekali seperti cacing. Ya. Tinggal Oke, sekarang kita dengarkan perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya mengenai materi hari ini ya. Kita persilakan untuk kelompok 2. Silakan. Ya. Yang lain dengarkan ya, jangan meribut. Terima jawaban kelompoknya masing-masing. Lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai latihan yang dikaji. Satu, pada latihan terdapat alat-alat reproduksi sebagai berikut. 1. Vas deferens, 2. testis, 3. uretra, 4. epididymis, 5. penis. Caranya sperma dari mulai dibentuk sampai dikeluarkan dari tubuh atau ejakulasi adalah jawabannya B, 2, 4, 1, 3, dan 5. 2. Hormon yang berperan merangsang sel-sel spermati dalam tubuh terus untuk mengubah massa spermatid menjadi sperma saat terjadi spermatogenesis adalah hormon. Jawabannya adalah B, PSH. 3. Bukan PSH, FSH. FSH. Ya. 3. Perhatikan gambar berikut. Tahapan yang bersifat diploid adalah jawabannya adalah A, 1 dan 2. 4. Untuk soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang berfungsi sebagai pelindung yang menghasilkan fungsi pada gambar struktur sperma di atas ditunjukkan oleh kode huruf apa? A. Perhatikan gambar alat reproduksi wanita pada gambar 2 berikut. Tuliskan nama alat reproduksi wanita dan fungsinya seperti nomor yang tertera pada gambar 2. Jawabannya adalah 2, ligamen ovarium. 6. Amatilah diagram proses menstruasi di bawah ini. Lengkapi tabel berikut terkait fase-fase pada menstruasi. Nomor 1, fase pertama, hari ke-0 sampai ke-7. Hormon yang bekerja adalah estrogen, berfungsi pada pertumbuhan organ reproduksi. Nomor 2, fase kedua, hari ke-7 sampai 14. Hormon yang bekerja adalah estrogen, berfungsi berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi.
dan pramenstruasi. Nomor 4, fase 4, hari ke-21 sampai 28. Hormon yang bekerja adalah estrogen dan progesteron, berfungsi mempersiapkan pramenstruasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Cuma koreksi tadi, coba perhatikan yang nomor 5. Nomor 5, pertanyaannya apa tadi di situ? Ya, tuliskan nama alat reproduksi yang ditunjuk pada nomor. Yang nikahnya tadi nomor berapa? 2. Benar, nikah menokarium? Ya, benar ya. Tadi sebenarnya nggak itu tadi. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan ada tanggapan dari kelompok lain ke kelompok 2? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Atau kita tambah lagi perwakilan kelompok 1 untuk membacakan jawabannya? Ya, sekarang kita dengarkan kelompok 1 membacakan jawabannya. Ya. Yang dari pertama. Ayo. Ya, kelompok 1. Di diskusi dari 5 kelompok pada hari ini pada pembahasan sistem reproduksi manusia, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, jadi semuanya itu ada keterkaitan, ya. Jadi apa kesimpulan materi kita hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan materi kita? Ya, silakan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulan yang kamu dapat pada materi hari ini? Ayo. 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 Sekarang, ya. Apa? Apa kesimpulannya yang pertama? Kamu mengetahui? Sistem reproduksi Ya, manusia. sistem atau organ reproduksi pada laki. Yang kedua, kamu mengetahui? Pada wanita. Ada tak manfaat yang kamu dapat dari materi kita hari ini? Apa manfaatnya? Ya, kamu jadi tahu apa saja organ reproduksi wanita dan apa saja organ reproduksi laki. Ya kan? Nah, kira-kira manfaat itu ada tak kamu rasakan? Ada? Ada. Walaupun tak kamu rasakan sekarang, mungkin besok-besok pasti kamu rasakan. Ya? Nah, jadi sebelum ibu tutup, ibu ingin memberikan proses. Ya, silakan keluarkan kertas kecil. Tulis nama. Ya, kertas kecil tulis nama. Tulis namanya. Ya, tulis nama. Tulis nama. Ya, nama pendek aja. Ibu kasih satu pertanyaan, kamu jawab langsung, kamu simpulkan ke depan. Tidak buat soal ya. Ya, tulis namanya. Ya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan spermatogenesis? Langsung jawab. Ya. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan spermatogenesis? Silakan langsung jawab. Ya, langsung jawab. Yang sudah selesai boleh dibawakan ke depan. Apakah yang dimaksud dengan spermatogenesis? Ya, cuma selesai. Lima nomor 1 ya. Yang dimaksud? Spermatogenesis.
Saya langsung kumpulkan. Semakin cepat semakin lebih baik. Lagi Bu. 30 detik lagi. Pengalaman dulu di Nah, udah dijawab tadi soal prosesnya. Jadi yang sudah tercepat tadi Rian, Nikma, Rian, terus Cindy. Jadi yang tercepat tadi ya, dan betul jawaban mengenai soal prosesnya. Nah, jadi cukup sekian materi hari kita ini. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang teknologi sistem reproduksi. Ingat ya, apa tadi? Minggu depan kita belajarnya teknologi sistem reproduksi. Sebelum Ibu tutup, ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, atau ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Bu. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup dengan